perjuangan pada bulan Agustus tahun 2016 bersama dengan saudara Aep, Aceng dan Hadi, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pada saat saya masuk kerja, saya mendapat cerita dari saudara Aep. Dia menceritakan malam kemarin, yaitu Kamis tanggal 25 Agustus 2016, Aep didatangi oleh warga sekitar serta para pemuda sekitar dikarenakan saudara Aceng membawa wanita ke tempat di mana saya bekerja. Kemudian Aep mengatakan bahwa dia dipukuli juga oleh para pemuda tersebut, para pemuda sekitar tersebut. Bahwa kemudian saat saya masuk kerja pada hari Senin 29 Agustus 2016 mendengar kabar dari pelanggan cucian mobil ada orang sekitar tempat saya bekerja ada peristiwa kecelakaan sekiranya 2 hari sebelum atau pada tanggal 27 Agustus 2016, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Jumat 2 September 2016 saat saya sedang... Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Orbit Chronic. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya. Jadi tadi itu di awal video saya sudah menampilkan video persidangan kasus Eki Pino waktu menghadirkan saksi Dede ya. Ya mungkin kalian udah tahu lah, Dede itu merupakan saksi kunci yang menjelaskan kronologi pembunuhan di persidangan 2016 silam bersama Aep-nya. Pada persidangan kemarin dengan tegas Dede menyatakan kalau dia mencabut keterangannya di BAP yang telah ia tangani itu ya. Dia juga menegaskan kalau dia menerima segala konsekuensi atas keterangan palsu yang telah ia berikan di persidangan. Teman-teman semua pasti sudah mengikuti juga ya perkembangan kasus Eki Pina ini sampai saat ini, mulai dari proses persidangan di mana saksi-saksi di 2016 kan pada mencabut keterangan, termasuk munculnya saksi baru, bukti-bukti baru gitu. Jadi kalau dalam pandangan saya pribadi merasa kasus Eki dan Pina ini kayak berbalik gitu ya, 360 derajat dari kasus pembunuhan jadi kasus kecelakaan tunggal. Ya kecuali si hakim punya pertimbangan lain mungkin ya, karena masih ada saksi-saksi yang masih kayak Aep itu kan dia masih tetap dengan kesaksiannya. Kayak saksi-saksi kan baru, yang saksi-saksi baru ini kayak bermunculan gitu ya. Terakhir ada Nasarudin yang mengatakan kalau dia punya bukti berupa foto peristiwa 2016 silam. Tapi setelah dilakukan enkripsi oleh tim ahlinya Kang Deddy Mulyadi, ternyata fotonya tidak ditemukan. Tapi ada sih informasi terbaru kalau singkat Nasarudin sih katanya sempat memindahkan foto gitu ke HP lain di Cianjur. Nah kemarin saya lihat videonya, yang dimaksud tuh kan warnanya kayak warna orange tuh ya, yang baru katanya sih sudah ditemukan dan saat ini sedang dienkripsi gitu. Dapatkan fotonya ya, kita doakan aja mudah-mudahan foto bisa ditemukan seperti keterangan Kang Nasarudin gitu ya. Kalau kita lihat fakta-fakta yang ditemukan di atas seperti itu ya, tentunya saya sebagai orang awam atau mungkin teman-teman di sini semeton jadi memiliki tanda tanya ya, kenapa ya? Jika iya ini seperti dugaan saya bahwa Pina dan Eki meninggal karena kecelakaan, kenapa di 2016 bisa menjadi kasus pembunuhan? Bahkan menurut saya kesannya kayak dipaksakan karena ada penyusunan skenario sebegitu rupa. Apa benar ini hanya karena rasa sakit hati Aep? Atau justru ada sesuatu yang lebih besar di balik semua skenario ini? Terus kira-kira siapa pihak yang paling diuntungkan jika kasus kecelakaan Eki dan Pina di 2016 silam ternyata bisa dibuktikan menjadi kasus pembunuhan? Oke, itu beberapa pertanyaan. Jadi pada video selanjutnya kita akan coba bahas. Let's go. Jadi
kemarin itu saya menemukan sebuah postingan Facebook ya. Ini dibuat di 2016. Jadi kenapa saya tahu di postingan tahun 2016 ya? Karena kan di sana terlihat dengan jelas kapan postingan itu dipublikasikan, ya. Kan nggak mungkin kan Facebook memodifnya gitu. Jika ini kasus pembunuhan yang diskenario, ya gitu aja dulu ya. Dapat saya bilang postingan ini adalah sinopsis gitu. Kayak film, sinopsisnya adalah postingan Facebook ini sinopsisnya gitu. Ya, coba aja kita bayangkan peristiwanya terjadi 5 hari sebelumnya. Tiba-tiba ada postingan seperti ini. Ya, kalau menurut saya sih kata-katanya sangat terstruktur gitu ya, mulai dari kronologi sampai nama-nama tersangka dipaparkan dengan rupa. Kemudian saya cek pun di kolom komentar juga ada komentar yang menampilkan foto tersangka ya, seperti kayak habis dikebukin gitu deh. Terus siapa yang gebuk ya? Ada yang tahu? Kalau yang saya pahami saat itu kan polisi masih dalam tahap penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti kan. Di hukum itu kalau nggak salah ada namanya asas praduga tak bersalah. Jadi dalam hukum itu sebelum suatu ada putusan pengadilan yang menyatakan orang-orang tersebut bersalah, jadi tidak boleh dibilang orang itu bersalah. Itu asas praduga tak bersalah yang saya pahami. Soalnya pemahamannya berbeda. Ya. Oke, kita kembali aja dulu ke pertanyaan. Jadi lebar. Oke, kenapa kasus yang awalnya kecelakaan ini bisa berubah menjadi kasus pembunuhan? Oke. Pertama, ya menurut informasi ada kecurigaan dari keluarga almarhum Pina yang merasa bahwa Pina tidak meninggal kecelakaan. Mungkin karena melihat luka-lukanya tidak begitu parah tapi bisa meninggal. Mungkin kendaraannya yang mereka kendarai tidak hancur atau tidak lecet, tapi justru sampai meninggal. Tambah lagi katanya ada kesurupan yang menceritakan pembunuhan Eki dan Vina. Ya. Sebenarnya sih jika saja di 2016 silam tuh saksi-saksi seperti Adi, Mega, Widi. Nah, ini kan saksi yang nggak pernah dihadirkan kan waktu 2016. Jadi ini saksi baru di persidangan PK ini. Jadi kayak Adi, Mega, Widi, ada juga saksi lainnya itu. Atau minimal lah orang-orang yang ditemukan polisi di TKP kan itu ceritanya kayak keterangan siapa nih, salah satu saksi itu mengatakan kan 20 menit kemudian datang polisi ke TKP, di sana kan ada orang-orang. Kenapa orang-orang ini justru tidak ada yang dihadirkan di persidangan? Diminta keterangan, dihadirkan di persidangan. Kan justru polisi mudah untuk memberikan fakta-fakta peristiwa yang terjadi saat itu. Dan dengan buku fakta-fakta itu pastinya keluarga almarhumah pun mungkin akan bisa menerimanya. Tapi nyatanya saksi-saksi ini justru tidak pernah dihadirkan, termasuk bukti berupa enkripsi HP. Karena menurut keterangan pengacaranya seperti tidak pernah dijadikan rujukan untuk mencari fakta yang sebenarnya. Terus apakah kesurupan bisa dijadikan rujukan? Ya kalau menurut pemahaman saya ini ranahnya di luar logika. Jadi kalau kesurupan itu kan nggak bisa dijelaskan secara logika. Sedangkan pembuktian hukum itu kan harus berdasarkan logika, fakta-fakta. Oke lah sebagai pemicu rasa penasaran gitu, misalkan ada kesurupan. Tapi ya selanjutnya ya harus tetap disesuaikan lagi dengan fakta-fakta yang ada. Kan begitu kan? Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua katanya karena dendamnya Aib terhadap tersangka karena pernah digerebek
ke waktu itu. Oke, jika ini alasannya, mari kita lihat profil Aib dulu. Ya, mohon maaf aja dulu ya. Saya mohon maaf. Jadi dengan melihat profil siapa Aib, saya rasa Aib tidak punya kapasitas untuk bisa mempengaruhi penyelidikan polisi. Lagi pula di hari pertama kan terjadi peristiwa itu polisi menyatakan ini kecelakaan. Dan kemudian tiba-tiba ternyata Aib memberikan keterangan sedemikian rupa, kan nggak ada apa namanya. Ya polisi kan pasti tahu motif Aib berbohong karena dia ada kasus penggerbekan dan segala macam, itu ada motifnya. Atau di sini justru sebaliknya, penyelidiklah yang memilih Aib sebagai saksi dan bahkan dijadikan saksi kunci karena mengetahui latar belakang Aib yang sangat mungkin untuk mendukung skenario pembunuhan. Oke, itulah beberapa jawaban yang kira-kira saya bisa sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan saya sendiri di atas. Dan mungkin teman-teman punya jawaban atau punya pertanyaan. Saya rasa ini jawabannya jadi tidak memuaskan dan memicu sebuah pertanyaan lagi ya sebenarnya. Apakah akan ada pihak yang diuntungkan jika ternyata kasus Eki dan Vina ini berhasil disidangkan dan diputus menjadi sebuah kasus pembunuhan? Gimana? Ada sebenarnya yang punya jawaban? Misalkan nih ya, apakah jika terjadi kasus kayak kasus-kasus besar itu seperti kasus pembunuhan, kasus narkoba, atau kasus-kasus lain yang besar-besar gitu bisa dibuktikan kemudian diputuskan di suatu persidangan, ada reward gitu ya, reward khusus kah gitu? Kira-kira sebentar ada yang punya akses langsung tentang hal ini? Silakan dong berkomentar di kolom komentar biar kita tahu juga gimana sih kalau kasus besar itu bisa kayak diputuskan itu ada nggak reward gitu ya. Saya ada sih beberapa video, mungkin habis video ini saya akan tayangkan ya, ayo kita cermati sama-sama. Oke, sampai di sini video saya. Semoga membuka opini kritis kita masing-masing. Jadi terakhir izinkan saya menyampaikan sebuah kata-kata bijak dalam dunia hukum yang pastinya sudah banyak yang tahu dan paham maknanya. Membebaskan 1000 orang bersalah sekalipun jauh lebih baik daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Oke, sampai jumpa pada video saya lain. Salam.